Halo teman-teman kita. Halo teman-teman. Kita ketemu di sebuah channel yang bakal ngasih informasi soal styling web development ya di sisi front end. Tapi untuk sementara ini aku nggak mau bawa kayak React atau JavaScript framework karena di luar sana udah banyak. Aku mau share tentang CSS Cascading Style Sheet. Tapi di sini kita nggak mau, kita nggak akan kayak belajar bikin layout. Kita belajar bikin bentuk dengan website namanya CSS Battle nih, cssbattle.dev. Dimana di sini kita disuruh bikin bentuk kayak gini nih, ya kan, macam-macam dengan hanya pakai CSS saja. Boleh nambah HTML tag, tapi lebih bagus kalau pure CSS gitu. Dan nah kita coba pakai ini ya. Dan di sini itu kita disuruh nge-replicate ya, ngebuat output kayak gini, kayak yang di kotak kanan. Dan yang di kotak kiri ini itu canvas kita. Jadi semua kode yang ada di sini nanti ke reflect di sini, muncul di sini, di render di sini. Tugas kita adalah bikin semirip mungkin, pixel perfect ya, untuk mirip sama yang ada di kanan. Dan kode yang paling pendek jumlah karakternya kan ini segini kan karakter ya. Sorry. Setiap karakter ini tuh ada nilainya. Semakin pendek kita bisa bikin kodenya, semakin gede nilai kita. Oke. Okay? So, di sini juga ada inputnya, apa outputnya ya. Output yang kita bikin dari codingan. Itu kalau kita aktifin slide to compare ini, kita bisa ngeliat target kita tuh kayak apa sih. Dan yang di sebelah kiri tuh codingan kita sementara kayak apa. Jadi, kalau di div ini maksudnya secara pixel perfect dan warna itu output yang kita bikin dari kode itu bedanya seberapa sama target yang diminta sama si CSS Battle ini. Oke, okay? So aku bakalan mulai to the point aja, langsung bikin nge-replicate apa yang ada di kanan. Dan aku udah beberapa kali main CSS Battle ya, tapi nggak semua aku mainin. Tapi ada trik-trik khusus dimana kita bisa membuat codingannya jadi pendek. Ingat, ini ada kata kuncinya ya, status code. Status code di sini itu kita butuh buat ngasih ampersand ya, atau kata dan ini itu buat target elemen apa aja, elemen apa yang sedang ada di target di sini. Karena kalau kita inspect di sini pun sebenarnya nggak ini apa, di dalam di sini tuh ada isinya sebenarnya, nggak kosongan. Nah, dia tuh bakal ada dari sini otomatis ketika kita menggunakan dan ini kita lihat kayak bodinya itu. Oke, okay. So kita bisa bikin kayak gini background buat auto bikin bodinya jadi warna solid. Dan di sini kita juga udah dikasih warna apa ya yang dipakai di target ya, di sini lah. Terus di sini kita udah bisa pakai CSS nesting. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu apa itu CSS nesting itu, oke, kalau kita biasa pakai SAS, kita bisa masukin elemen dengan cara nesting dengan dimasukin ke dalam kurung-kurung awal ini, yang artinya elemen apapun yang ada di parentnya terus kita target childnya bisa langsung tanpa harus nulis manual di bawah. Katakanlah ada apa nih, terus di dalamnya parent tuh ada kayak parent heading gitu,
dulu awalnya gini, tapi sekarang kita bisa nulis itu langsung di sini, bisa pakai kayak gini. Oke, itu untuk saja. Nah, makanya kalau kita navigate bintang, kita navigate semua elemen apapun kita nggak tahu yang ada di sini, buat diganti warnanya. Yang dia pakai oranye ya. Nah, aku bakal pakai gini. Nah, by default dia punya margin ya. Kayaknya 8 pixel deh kalau nggak 7 pixel. Jadi ini belum belum di uh, belum di clean. Cuma ya kita nggak perlu ngilangin itu karena lagi-lagi balik ke shortest code ya. Kode yang paling pendek. Kita bisa set langsung hardcode, fix posisi apa fix sizing bit sama height pas hardcode ya. Nah, untuk translate atau posisinya kita bisa nyoba misal saat kalau sama di CSS Better ini kita bisa ngilangin ada beberapa atribut CSS yang kita bisa ngilangin unitnya, kayak misal PX ini kita ngilangin PX nya pun hasilnya sama 150 pixel. Oke, kita tinggal translate 50 pixel 50% jadi upload 22 65 70 8 60 ribu. Oke, ini kayak oh enggak 90 ribu 120 111 enggak sama. Ini kalau kita pakai itu kita tinggal butuh nyari yang warnanya enggak hitam, berarti 4 kotak ini. Nah, 4 kotak ini kita nggak perlu bikin, kita bisa dibikin elemen kayak P ini, terus P nya dikasih apa bit apa ya 40 ya, 40. Ini kita bisa pakai kayak gini ya, tapi kita nggak perlu karena kita cukup gunakan box shadow. Box shadow ini buat apa, buat nah, kita kasih offset. Jadi box shadow itu nulisnya x nya misalnya kasih 50 pixel, y nya 40 pixel, kalau kita kasih 0 dia jadinya 0. Jadi ini offset x, offset y, terus warnanya apa. Nah, karena warnanya pengen mirip kayak ini ya berarti ini. Oke, tapi kan ini dia kotaknya lebih kecil ya. Kalau box itu dia pasti nyamain elemen aslinya. Ya size nya 150 ya size nya 150, otomatis kita butuh ngecilin si box shadow ini. Caranya pakai apa? Kita tinggal uh, enggak salah, kita tinggal kasih jadi ini tadi offset x, ini offset y, ini itu blur radius. Kalau kita bikin jadi 10 pixel dia ngeblur kan, tapi kalau kita bikin mau dia bakalan tetap kayak solid, tepinya itu lurus gitu ya. Nah, kita bisa manfaatin ini buat bikin objek yang mirip kayak elemen aslinya, cuma size nya lebih kecil. Nah, kayaknya 50 pas nih, berarti kita tinggal ngeset offsetnya gitu. Agak beda dikit ya di sini.
mungkin sudah sejam. Ya kadang memang di sini tuh kayak pixelnya itu kadang bisa beda 1 pixel gitu ya, tapi tergantung nanti kita lihat. Nah, dan box shadow ini juga bisa di sorry, bisa di multiple kali, kita bisa nambahin lagi. Alih-alih kita kasih 100 pixel, kita kasih minus. Kalau tadi 100 pixel kan dia ada di sini, taruh 100 pixel ke sana, jatuhnya di sini. Anchor pointnya tuh di sini, terus dia bikin 50 pixel di sini kan, otomatis jadinya segini. Kalau di minus berarti dia arahnya kebalikannya tuh, offset tuh. Oke, nah karena di atas bawahnya juga otomatis kita butuh offsetnya juga. Kita balik ini jadi 0, x nya dijadiin 0, kita tambahin 100 pixel offset di positif itu ke kanan sama ke bawah, kalau negatif itu ke kiri sama ke atas, jangan lupa itu. Oke, kita tinggal tambahin lagi satu lagi 0 ke x minus 100. Kita coba ya. 6 100% match. Nah, nilai maksimalnya di sini sebenarnya 630 ya. 600 per pas ya. Kalau kita bisa dapat lebih 30 kayak gini tuh berarti kita kodenya optimize. Lebih pendek dari yang mereka minta gitu. Ya meskipun sebenarnya kita juga bisa minimize ini ya. Kayak minimize apa kayak bikin kayak gini. Nah, aku coba aja ya di sini ya. Khusus kalau kalian pakai kayak CSS Minifier atau kalau biasa pakai versi compile atau versi Minify gitu kan, ada kayak gininya. Nah, yang kayak ini pixel dan hashtagging itu bisa digabung, 0 sama minus 50 ini juga bisa digabung karena si CSS bakalan nugget, oh propertinya 0 terus minus 50 ini properti yang berbeda itu. Kalau baik sama 0 kayak gini nggak bakal apa nggak bakal box karena dia unit campur number. Kalau yang ini kan dia value kayak wildcard gitu, hex code jadi beda. Ini ada banyak tutorial buat bedain mana yang bisa di modify mana yang enggak, tapi intinya itu box lah. Diingatnya ya tadi 63051 ya. Kalau kita minimize ini ah mana lagi, udah ya segitu. Ini ada ya 63051 100%. Sekarang jadi 65946, nilai kita lebih tinggi. Tadi kayaknya 200 berapa gitu, sekarang cuma jadi 200 karakter. Dan akhirnya jadi gitu ya, meskipun ini masih bisa di minimize kayak gitu ya, tapi intinya untuk seri ini kita bakalan bikin CSS Battle karena ini video pertama, jadi aku lebih kayak ngasih gambaran aja kita mau ngapain sih di sini dan CSS Battle itu apa. Tapi selebihnya nanti uh, beneran pure cuman ngerjain aja gitu, sambil ngasih sedikit penjelasan kenapa kok bisa kayak gitu, sama mungkin nanti dilihat ada timernya ya, biar tahu uh, cara ngerjainnya berapa lama. Dan mungkin nanti kedepannya juga bakal ngasih challenge buat ya maksimal 15 menit lah let's say, atau kalau bisa di bawah 10 menit, atau kalau bisa di bawah 5 menit, tergantung tingkat kesusahan ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu
waktunya buat nonton. Don't forget untuk melihat video yang lain dan like and subscribe. Thank you.